Halo Rebasaners, apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di kesempatan kali ini, ADC mau bahas film berjudul The Nanny Night 2021. Menceritakan tentang seorang wanita bahenol nan cantik bernama Bianca yang mengambil pekerjaan sebagai pengasuh anak selama 1 malam. Selama mengasuh, Bianca bertindak baik dan sangat asik. Bahkan tak butuh waktu lama, Bianca mudah sekali akrab dengan anak yang diasuh itu. Akan tetapi tanpa diduga, Bianca ternyata punya rencana jahat pada anak tersebut. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Daripada kalian penasaran, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Film ini diawali dengan memperlihatkan Bianca yang sedang berbelanja di supermarket dengan ditemani sahabatnya yaitu Emma. Sembari mengambil makanan, Emma sedikit curhat tentang pria yang sedang dekat dengannya yaitu Eric. Setelah membayar di depan pintu toko, Bianca meminta Emma cerita lagi. Sampai-sampai ke hal yang rahasia pun Bianca ingin tahu. Meski agak malu-malu ngomongnya, Emma jujur jika dirinya sudah mantap-mantap dengan Eric. Mendengar itu, raut wajah Bianca seketika berubah jadi bete. Juga menyuruh Emma tidak usah menemaninya kerja. Entah ada yang salah dengan cerita Emma atau tidak, tapi sikap Bianca itu membuat Emma bingung. Wait, really? Yeah, don't worry. Thanks. Take care. Ketika sedang teleponan di jalan, tidak sengaja Bianca bertemu dengan teman prianya yaitu Robert. Lantas ia menyudahi teleponnya dan memilih ngobrol dengan Robert. Di situ Bianca memberitahu jika nanti malam dirinya mendapat pekerjaan sebagai pengasuh anak selama 1 malam karena orang tua anak itu akan pergi ke acara pesta. Melihat kesempatan itu, Robert yang ingin dekat dengan Bianca akan datang untuk menemaninya. Di sisi lain terlihat pasangan parubaya bernama Sam dan Pakita tengah membahas soal pengasuh di mana Bianca adalah pengasuhnya. Awalnya Pakita tidak setuju putrinya diasuh orang asing, tapi setelah dibujuk Sam, ia pun nurut saja. Sementara itu, di luar rumah nampak Bianca sudah datang. Di sana Bianca disambut baik oleh Nyonya Pakita. Ia pun memperkenalkan Bianca ke suaminya, di mana setelah melihat Bianca, jiwa-jiwa Om Genit Sam pun keluar. Karena Bianca sudah datang, Pakita bersiap untuk packing, sedangkan Sam mengajak Bianca berkeliling melihat-lihat isi rumah. You are very famous, Sam. Di tengah obrolan, putri sematawayang Sam bernama Nicole datang mengejutkan mereka. Di saat itu pula, Sam memperkenalkan putrinya ke Bianca. Di samping itu, Pakita merasa cembokur melihat keakraban suaminya dengan Bianca. Lantas ia mengambil alih untuk mengajaknya berkeliling. Singkat waktu, malam pun tiba. Sebelum pergi, Pakita memberikan Bianca nomor telepon dan menyuruh untuk menghubunginya jika terjadi sesuatu. Selain diberi tugas untuk menjaga Nicole, Bianca diberitahu untuk melarang Nicole agar tidak tidur lewat dari jam 11 malam. Anything, Mrs. McGraw? Selang beberapa menit, bukannya menjalankan tugas dengan baik, Bianca malah mengajak Nicole ke hal-hal yang dilarang seperti nonton film horor dan makan es krim. Di tengah kasihkan mereka, tiba-tiba ibu Nicole nelpon untuk mengetahui keadaan putrinya. Melihat jam sudah menunjukkan pukul 10, Pakita mengingatkan Bianca untuk menyuruh Nicole tidur. Akan tetapi setelah teleponan selesai, Bianca tidak menuruti perintah Pakita dan malah lanjut bersenang-senang bersama Nicole. Namun di waktu yang bersamaan, Bianca mendapat telepon dari Emma yang masih ingin menemani Bianca. Tapi tetap saja Bianca menolak karena tidak ingin diganggu. Tak terasa malam semakin larut, akhirnya Bianca mengajak Nicole untuk tidur. Di kamar, Bianca melihat sebuah foto terpajang di mana foto itu adalah Nicole bersama seorang pria. Karena kekepoannya, Bianca mencoba bertanya kepada Nicole siapa pria itu. Mengetahui pria itu hanya teman Nicole, Bianca sedikit tenang. Di situ Bianca tidak jadi membacakan dongeng. Alhasil, Nicole menceritakan tentang legenda si Popat Jimmy. Diceritakan si Popat Jimmy adalah pembunuh terkenal yang kabur dari penjara rumah sakit jiwa. Dia dikenal hobi membunuh dan memotong-motong. Lalu setiap aksinya itu, si Popat selalu memakai masker. Kebanyakan target yang dibunuh adalah pengasuh anak. Mendengar cerita Nicole, Bianca sama sekali tidak merasa takut.
Malah dia menakuti Nicole balik dengan mengatakan bahwa kau tidak aman. Entah apa maksudnya Bianca berkata seperti itu. Setelah Bianca pergi, rupanya Nicole belum juga tidur. Di sela ia bermain ponsel, mendadak Nicole melihat sekelebat orang. Saat lampu dinyalakan, anehnya orang itu dengan cepat menghilang. Dirasa cuma halu, Nicole pun memilih tidur. Namun ternyata seseorang yang Nicole lihat bukanlah halu, melainkan benar-benar seorang penyusup yang sedang berjalan mendekat ke rumah Nicole. Mendengar suara aneh, Bianca yang penasaran langsung memeriksanya. Melihat Nicole tertidur pulas, Bianca lanjut memeriksa ke segala ruangan dengan membawa stick golf untuk jaga-jaga. Karena tidak menemukan siapapun, Bianca pergi ke dapur untuk menelpon seseorang. Dan tanpa ia sadari, orang yang sempat dilihat Nicole kini berada di belakangnya. Tanpa diduga, ternyata orang itu doi Bianca yang bernama Charlie, di mana kedatangan Charlie ini rupanya sudah direncanakan sebelumnya oleh Bianca untuk melakukan sebuah ritual sekte daring di rumah Nicole, di mana para pengikutnya disuruh membuat film-film sadis yang mengorbankan seorang wanita maupun pria yang masih ting-ting. Lalu untuk melaksanakan ritual, mereka harus menggunakan belati dan membaca mantra. Oh, ternyata ini alasan Bianca bete ke Emma dan kepo soal Nicole bersama cowoknya itu. Dan setelah Nicole sudah diikat, saat itu juga mereka memulai ritualnya. Help! Please! Please, someone help me! Di tengah pembacaan mantra, tiba-tiba terdengar suara bel berbunyi. Lantas Bianca menunda ritual untuk mengecek, sedangkan Charlie menjaga Nicole. Begitu pintu dibuka, rupanya yang datang adalah Robert. Dengan segala ribuan alasan tak mampu membuat Robert pergi, hingga akhirnya Bianca mengalah dan membolehkan Robert masuk. Repeat what I do. Tanpa diduga, Bianca memukul kepala Robert. Berpikir Robert sudah tewas, Bianca menyembunyikan tubuhnya di toilet. Sementara Charlie yang menunggu Bianca malah melepaskan Nicole untuk bermain kartu bersama. Kelakuan konyol Charlie pun jelas membuat Bianca yang baru datang marah. You take her up now! Usai mengikat kembali Nicole, Bianca bertukar posisi dengan Charlie. Die nostra, not in nomine Diam. Akan tetapi, lagi-lagi ritual sulit diselesaikan, di mana baterai kamera mereka habis. Kemudian Bianca menyuruh Charlie memakai kamera ponsel miliknya saja. Melihat Charlie sangat riweh sekali dengan kertas mantra dan ponsel, Bianca yang kesal melototinya. Saat akan mulai baca mantra, bel kembali bunyi. Kali ini Bianca yang akan jaga Nicole, sedangkan Charlie gantian mengecek. Oh, itu Kang Pizza yang dipesan Robert sebelumnya. Melihat tampang polos si Kang Pizza, Charlie yang beranggapan bisa dikorbankan membujuknya untuk masuk. Saat berhasil membuat Kang Pizza masuk ke dalam, di situ Charlie langsung berteriak memanggil Bianca yang berada di lantai atas untuk segera turun. And I'm... Charlie. Sambil diiringin musik, Charlie dan Bianca sengaja menggoda Kang Pizza untuk mengulik keamanan soal cacingnya. Setelah mengetahui Kang Pizza masih disegel, ritual pun dimulai. Akan tetapi selesai ritual, mereka tidak merasakan apapun. Saat Bianca menanyakan kembali, dalam keadaan sekarat, Kang Pizza jujur jika cacing berototnya sudah lepas segel. Mereka pun langsung marah setelah tahu telah dibohongi. Lalu tiba-tiba listrik padam. Dirasa itu ulah Nicole, mereka pergi memeriksa dan meninggalkan jasad Kang Pizza begitu saja. Dan benar saja, saat dicek ke kamarnya, Nicole telah melepaskan diri. Berpikir Nicole tidak akan pergi jauh, Bianca kemudian membagi tugas, di mana Charlie akan mencarinya di luar rumah, sedangkan Bianca di dalam. Melihat pintu yang terbuka sedikit, Charlie yang merasa Nicole ada di dalam masuk pelan-pelan. Ketika akan mengambil gergaji kecil, sialnya Charlie terkena jebakan beruang. Tapi untung saja dengan mudah Charlie bisa melepaskannya. Meski terasa amat sakit, Charlie memaksakan diri berjalan untuk masuk ke dalam rumah. Bersamaan dengan itu, Bianca menemukan Nicole sedang bersembunyi di balik kain.
Ternyata itu bukan Nicole, melainkan sebuah balon berbentuk orang. Saat akan kembali mencari, Bianca dikagetkan oleh kemunculan Nicole yang membawa alat paku tembak. Ketika akan memberikan tembakan terakhir, tiba-tiba dari belakang Charlie yang baru datang menyerang Nicole. Akan tetapi Nicole mampu membalikan keadaan di mana ia berhasil membunuh Charlie. Karena pakunya habis, Nicole yang tak bisa menyerang Bianca lagi memilih kabur. Di tengah pelarian, Nicole pakai segala kesandung. Alhasil ia pun tertangkap oleh Bianca dan dibuat pingsan. Lalu saat tersadar, Nicole kaget dirinya sudah kembali ke tempat semula. Saat hampir berhasil menyelesaikan ritual, tiba-tiba dari belakang Bianca ditusuk dengan stick golf oleh Robert yang ternyata masih hidup. Dan di saat itu pula Robert membawa Nicole pergi dari sana. Where are we going? I'm taking Tak lama kemudian terlihat para polisi tiba di rumah Nicole. Kedua polisi itu pun berpencar untuk memeriksa keadaan. Ketika polisi wanita berada di kamar tempat ritual, tanpa diduga Bianca kabur lewat jendela. Tak berselang lama orang tua Nicole tiba di rumah. Meski sudah dilarang masuk, tetapi Pak Kita yang khawatir dengan keadaan Nicole menerobos masuk. Saat Sam menyusul istrinya, di situ ia menanyakan soal Nicole. Polisi pun memberitahu jika Nicole dinyatakan hilang. Padahal yang sebenarnya Nicole saat ini tengah diculik oleh Robert dan dibawa pergi ke tempat yang jauh dari perkotaan. Sesampainya di sana, Robert membius Nicole dan membawanya masuk ke rumah mewah. Ketika masuk ke ruangan, di sana sudah ada banyak orang dan Emma yang menunggu kedatangan Robert. Ternyata Robert dan Emma merupakan bagian dari pengikut sekte juga. Dan sudah dipastikan kali ini nasib Nicole tidak akan selamat. Film pun berakhir dengan menampilkan si psikopat Jimmy yang sedang berdiri mencari mangsa. Dan film pun selesai. Nah, itulah alur cerita dari film The Nanny Snake. Oke guys, cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ya guys. Dan jangan lupa subscribe channel Adesis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.